Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita nyanyi kuda daki yuk. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Dimanapun Tuhan ada. Shalom. Apa kabar anak-anak semua? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Wah, senang sekali kita bisa bertemu kembali meskipun secara online. Tapi tidak apa-apa ya. Kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah memuliakan Tuhan. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan satukan hati kita bersama-sama. Kita akan berdoa pada Tuhan. Kita berikan sikap doa yang baik. Tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan untuk kami boleh merasakan kasih setia-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin belajar mengenai firman-Mu. Tuhan, berbicaralah dalam kehidupan kami dan tanamlah firman-Mu dalam hati kecil kami. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelumnya Bu Dorcas mau bertanya nih. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus sewaktu ada di dunia?
Kalian boleh bertanya kepada ayah atau ibu, atau kepada kakek atau nenek yang ada di sampingmu dan mendampingimu sekarang. Sudah ketemu? Ya, pintar sekali. Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sewaktu di dunia, ya, betul. Tuhan Yesus sewaktu di dunia mengubah air menjadi anggur di kota Kana, menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, betul juga. Yang dilakukan Tuhan Yesus, Dia meneduhkan angin dan gelombang. Ya, benar juga. Dia juga membangkitkan orang mati. Dan Dia berjalan dari satu kota yang lain ke kota yang lain untuk mengabarkan Injil. Nah, selain itu, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ya, benar sekali. Tuhan Yesus sangat sayang pada kita semua. Dia memberikan dirinya untuk mati dan disalib hanya untuk menebus dosa kamu dan juga dosa saya. Baik sekali ya Tuhan Yesus. Nah, ketika Tuhan Yesus meninggal, kita menyebutnya Jumat Agung. 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit, kita menyebutnya Paskah. Setelah 40 hari kemudian, apa yang terjadi? Nah, suatu ketika Yesus dan para murid-muridnya berkumpul, kemudian Yesus menyampaikan suatu pesan. Apa pesannya? Ketika Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan mendapatkan kuasa dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Tuhan Yesus selesai berbicara, awan datang menaungi Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus terangkat, naik dan hilang di angkasa. Yang di bawah bagaimana? Luar biasa. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan tiba-tiba 2 orang yang berpakaian putih datang di depan mereka dan mengatakan, seperti kamu melihat Yesus terangkat naik ke surga, demikian pula kamu akan melihat dengan cara yang sama Dia akan turun kembali ke bumi. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Wow, luar biasa ya. Tapi Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga. Terus siapa yang akan menolong kita kalau kita lagi sedih? Yang mau menghibur kita kalau kita sedih? Yang mau menolong kita waktu kita berdoa sama Tuhan Yesus? Siapa yang mau menolong kita kalau Tuhan Yesus sudah ke surga? Jangan khawatir. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus akan turun dan Roh Kudus akan menyertai kita semua selama-lamanya. Roh Kudus inilah yang akan menghibur waktu kita sedih, akan menolong kita waktu kita berdoa kepada Tuhan, dan yang akan mengingatkan kalau kamu mulai nakal. Terus kalau Tuhan Yesus sudah naik ke surga, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita cari jawabannya ya. Kita buka Alkitab kita di dalam
Yohanes, Injil Yohanes, pasalnya yang ke-14, ayat yang kedua. Sekali lagi, Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang kedua. Sudah dapat? Dengarkan dan kita baca bersama-sama ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Anak-anak, Ibu yakin kalian semua punya rumah kan? Oh, pasti. Orang tua sudah menyediakan rumah yang tempat untuk kita berteduh, tidak kepanasan, tidak kedinginan. Tapi bukan hanya di dunia, di surga pun kita juga punya rumah. Tapi yang menyediakan bukan orang tua, tapi siapa yang menyediakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saat terangkat ke surga, saat naik ke surga, Dia menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal untuk kita semua. Ya, kita baca lagi ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-3. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus berjanji bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput kita semua untuk tinggal bersama-sama di surga. Siapa yang mau tinggal bersama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Oh, semuanya pengen. Ibu juga pengen loh ya. Pasti enak sekali ya. Anak-anak, kalian harus patuh dan taat pada orang tua. Karena itu adalah bukti terima kasih kita kepada Tuhan. Dan jangan nakal ya, supaya nanti ketika Tuhan datang kembali ke dalam dunia ini, Dia mendapati kita tetap setia sama Tuhan, dan kita bisa dibawa bersama-sama ke surga untuk menempati rumah yang telah Tuhan sediakan di surga sana. Kalian mau kan? Pasti kita semua mau ya. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kita akan menutup firman Tuhan kita pada saat ini. Kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus yang Tuhan janjikan itu untuk menuntun hidup kita, agar kita bisa tetap setia sama Tuhan, dan kita terutama bisa menjadi saksinya Tuhan dimanapun kita berada. Meskipun kita masih kecil, kita bisa menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mau sekali lagi berdoa. Kita memberikan sikap doa yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau melipat tangan, kita mau menutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena saat ini kami boleh belajar bahwa Tuhan
sungguh-sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah naik ke surga. Tuhan menyediakan rumah buat kami. Tuhan, kami mohon berikanlah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Kami rindu, kami bisa menempati rumah kami yang telah Tuhan sediakan di surga. Dan jadikan kami Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu di dunia dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Inilah Tuhan doa kami dari kami yang masih kecil ini. Bungkus dan berkati setiap kehidupan kami dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memuji dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saatnya Bu Dorcas akan pamit. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.